Selamat siang, perkenalkan aku Reti, salah satu financial planner dari finansialku.com. Kira-kira apakah ada pengeluaran yang bisa dikesampingkan? Itu kira-kira pengeluaran apa ya, Mbak? Supaya pengeluaran tersebut bisa kita masukkan untuk menyimpan dana darurat. Oke, ini contoh aja nih ya. Sekarang itu kan kita gara-gara WFH gitu, tapi jadinya nggak WFH, tapi WFC gitu ya, work from cafe gitu ya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti ini itu bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri. Perlukah aku benar-benar untuk kerja dari kafe gitu? Padahal kalau dari rumah, aku bisa bikin kopi sendiri dengan budget yang lebih kecil gitu. Jadi dicari substitusinya gitu. Kan toh tetap bisa kerja gitu kan ya, tetap bisa minum kopi, paling bedanya tempat sama kemasannya, rasanya dikit-dikit lah bedanya gitu kan. Nah, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang kayak gitu mbak gitu, atau mungkin makan, selama ini aku tuh makannya di luar gitu ya, akhirnya harus bayar ongkir, harus ada minimum order gitu kan, jadi akhirnya kita yang tadinya cuma mau pesen satu, oh ya deh tambah cemilannya deh, oh ya deh tambah minumnya deh biar memenuhi minimum order biar bisa free ongkir gitu misalnya. Nah padahal kan itu harusnya nggak perlu ya gitu kan. Itu salah satu cara buat kita tanyain lagi sama diri kita, yakinkah ini beli online lebih murah atau enggak gitu kan. Kadang kan yang kita pengen beli katakanlah cuman seporsi makanan gitu, tapi nggak sampai minimum order, akhirnya kita jadi order yang lain, sering kan kayak gitu kan. Sering. Itu mungkin ya hal yang kayak gitu itu bisa dimulai gitu ya, kayak juga mungkin transport gitu kan. Mungkin kalau ini aku transportnya pakai katakanlah bisa apa namanya online gitu ya, online oke lah ada promo segala macam. Coba deh tanyain sama diri sendiri, kira-kira kalau misalnya aku naik kendaraan sendiri gitu ya, mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin bisa jalan atau mungkin bisa naik sepeda gitu ya, yang bisa itu sambil lalu olahraga lah atau apa, atau mungkin bisa nebeng temen gitu kan ya. Jadi kita coba-coba dulu cari-cari opsi, kira-kira pengeluaran apa sih yang bisa kita pangkas gitu. Tapi itu juga jangan sampai terlalu memaksakan kita gitu ya. Jadi kenapa aku selalu ulang-ulang, sesuaikan sama kondisi kita gitu. Misalnya dengan selama ini makannya steak gitu ya misalnya, ternyata aku makan rendang aja cukup kok gitu. Nah itu nggak apa-apa kan, bisa adjustment gitu kan ya. Kurang lebih sih seperti itu mbak. Oke, tadi kayak contoh-contoh biaya kita transport atau kita beli kopi itu sebenarnya mungkin kelihatannya 10.000, 20.000 ya Mbak, yang kayak aduh dana darurat 3 kali 6 kali pengeluaran itu bisa berpuluh juta, 10.000 nggak berasa lah gitu kan, kadang suka merasa kayak gitu nih Mbak. Oke, tapi jangan lupa ya, 10.000 kali 30 hari itu 300.000 loh. Gitu loh. Jadi jangan terpaku sama sekali keluarnya aja gitu. Misalnya kita sekali spend, katakanlah kayak tadi cuma 10.000, 20.000. Tapi coba deh lihat total spend dalam sebulan itu berapa gitu. Yang harusnya kita bisa tabung sebesar itu gitu. Jadi kalau misalnya kita sering dengar gitu ya, ember bocor gitu ya. Nah itu jangan sampai deh. Karena mungkin Kan netesnya sedikit-sedikit, tapi ternyata akhirnya kosong juga embernya Mbak. nah iya bener gitu. Nah itu jangan sampai gitu. Oke, tadi yang pertama harus dilakukan adalah berarti cek kondisi dan kegiatan kita sehari-hari, apakah ada pengeluaran yang memang sebenarnya bisa untuk kita kurangi gitu ya Mbak. Dan jangan sepelekan uang kecil nih sepertinya ya Mbak, karena ternyata itu tadi 10.000 dikali 3 bisa 300.000 ya, dikali 30 bisa 300.000 yang itu bisa untuk menabung dana darurat kita ya Mbak. Yap, betul banget mbak. Oke, mungkin gini ya, buat teman-teman semua nggak perlu khawatir misalnya penghasilannya pas-pasan atau gajinya pas-pasan, kemudian kita jadi punya banyak alasan buat nggak punya dana darurat. Padahal dalam kondisi darurat adalah ya dana itu yang bakal menyelamatkan kita gitu ya, bisa bantu kita buat tetap merasa aman, nyaman gitu ya. Karena kan mungkin dalam kondisi-kondisi yang darurat, ketika kita itu mempunyai ketenangan hati, kenyamanan, itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih gitu. Jadi nggak ada alasan mulai sekarang buat nabung dana darurat, karena sekecil apapun kamu punya uang, kamu bisa tabung gitu kan. Banyak banget instrumen yang bisa kita pakai buat nabung uang kita sekecil apapun. Jadi jangan beralasan lagi buat nggak punya uang buat beli dana darurat.
sedangkan kamu bisa ngopi-ngopi cantik di kafe gitu ya.